Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan topik Woman Entrepreneur. Ya, kalau dia Woman Entrepreneur artinya ini ada perempuan ya, perempuan cantik yang tentu seorang pengusaha yang aktif di bidang usaha. Di situ dikatakan entrepreneur, memiliki ini entrepreneur. Dan seperti biasa sebelum saya mengundang atau ya mengajak bincang-bincang dengan narasumber kita, tentu saya akan berikan kesempatan kepada narasumber Michelle untuk memperkenalkan diri. Silakan. Oke, halo. Namaku Michelle Irawan, tapi bisa dipanggil Tuna Girl. Tuna Uh, girl ya. Jauh nanti dapat sekali. diterangkan, nanti bisa diterangkan. Makanya saya Ya pakai ya topi ya. tuna lah ini. Tuna Girl from Tuna City Bitung. Jadi kita juga Indonesia ambassador buat Nexus Global dan juga Women Entrepreneurs Day. Dan juga actually I'm head of partnership for Corp Stage. It's an ESG company based in Singapore. We focus on ESG services and training, and we have a platform juga. Dan tentunya kalau di Sulut saya aktif sebagai penasehat Sea Soldier. Kita ini prajurit laut ya, dan makanya bawa tumbler. Dan juga sekjen untuk chapter Bitung di IMA, Indonesia Marketing Associasi. Terima kasih. Dan Tribuners ini betul sekali ya, perempuan yang entrepreneur, woman entrepreneur yang menurut saya diperkenalkan tentu banyak sekali ya kapasitasnya. Mungkin nanti kita tanya-tanya, saya tanya-tanya nanti capek tidak ini dia ya. Tapi awalnya saya ingin tanya ke Michelle ya, Michelle atau Tuna Girl ya, Tuna Girl. Tapi nyaman Michelle aja ya, Ya, oke. Michelle aja. Michelle ini bagaimana kemudian Michelle mulai aktif ya saya kira sebagai usaha, sebagai ini boleh dikata aktivis dan entrepreneur. Pokoknya sangat giat lah, gimana kemudian sampai sesibuk begini ya, gimana? Dulunya sih sebenarnya dari kecil sekolah di luar. Oh, Singapura, di Inggris, terus pulang 2009 untuk urus pabrik ikan tuna, makanya jadi ada relasinya di situ. Jadi 12 tahun running pabrik tuna manufacturing tuna ekspor di Bitung tuna. ya, di Iya, Bitung. heeh. Tapi perusahaan itu sekarang udah kita jual, tapi kita moving forward saya tetap maksudnya tergerak, nggak mau Ya, give up ya, karena ya, memang passion saya tuh di kelautan dan di perikanan. Dan waktu dulunya sukanya traveling, ketemu traveling. orang, Ya, dari ya, ya. aktif di eve party. Nah tapi social skillnya mungkin spiritnya itu yang kebawa. Ya. Jadi 2014 saya ketemu, waktu ke Singapura saya diundang ke conference-nya Nexus Global. Dan di situ saya lumayan shock gitu, karena saya merasa kayak wow, ini tuh tim Avengers of Indonesia, of the world. Ya. Karena Nexus Global ini kita di 70 negara dan membernya juga 3.000. Tapi profile membernya tuh next gen philanthropy. Jadi kebanyakan di situ keluarganya punya usaha. Usaha ya. Ya, dan you can say the top families in the world di situ gitu. Tapi di situ juga ada social innovator. Jadi it can be anak muda Ya, ya ya. yang lagi mengkreasikan solusi yang untuk masalah-masalah besar gitu. Jadi semuanya, dan kita cover topiknya tuh sangat wide, dari education, healthcare, tapi juga topik-topik yang mungkin kita nggak pernah lihat ya, kayak human trafficking, modern day Jadi hampir slavery. semua bidang ya Yes, di ini ya. ini yang for me, yang one thing that makes me lumayan bangga jadi anak Indonesia. I learn about indigenous rights. Ya. Jadi apa tuh tribal dan indigenous. Jadi kita Indonesia ternyata salah satu lumayan gede kan, orang punya suku dan Suku, bangsa iya, ini. iya. Dan itu kalau di Amerika mereka topiknya beda lagi, karena kan di situ the Indian tribals itu mungkin lahan-lahannya itu dikelola oleh Dikelola, korporasi. iya, iya. So maybe you can hear about the story of Black Rock. Jadi I mean skalanya, jadi maksud aku tuh waktu di situ aku jadi merasa wow, walaupun
I never know all these topics gitu. Jadi thanks to this community, dan karena aku memang tergerak gitu, aku jadi ambassador. Jadi aku jadi belajar terus setiap tahun gitu ke negara baru, belajar tentang topik masalah di negara itu, dan pulang ke rumah jadi kenalan sama pelaku di Indonesia. Di Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia ya, di berbagai ini ya. Menjadi ambasador di Nexus ini, Nexus Global ini gimana? Di Indonesia ada berapa orang atau di Nexus ini, kemudian mungkin bisa lebih detail apa sih yang harus di seorang ambasador? Jadi sebenarnya my role as ambassador itu untuk connect dan fasilitasi. Jadi contoh nih, misalnya ada satu orang, satu anak gitu, keluarganya kerja perhotelan, tapi hatinya tergerak ke edukasi. Gimana saya connect dia ke pelaku-pelaku yang lagi fokus on implementing edukasi. Dan biasanya tuh ada magic resepinya. Biasanya kalau misalnya orang itu bisa mempunyai kesempatan untuk membantu atau belajar tentang passion mereka, itu menjadi fuel ya, jadi api untuk mereka tuh, motivasi untuk balik ke usaha mereka dan impact mereka punya komunitas mau itu bisnisnya, mau itu orang-orang kerjanya gitu. Jadi menjadi para usahaan ini menjadi lebih kreatif ya, mereka tetap menjalankan usaha mereka, kemudian ada hobi-hobi yang lain ya, ada aktivitas yang lain ya, passion ya. Apa yang bergerak ke hati gitu. Iya, humanity. Ada aktivitas yang lain yang tentu lebih memberikan rasa berarti bagi tentu dia sebagai manusia yang diberikan Tuhan kelebihan, diberikan skill, diberikan ya berkat lah ya, diberikan berkat. Dan ini tentu jejaringnya saya kira bukan hanya di Indonesia, kalau lihat tadi kan tadi. Jadi bagaimana Michelle atau Tuna Girl ini lebih memperkenalkan Indonesia, Bitung atau Sulawesi Utara dengan yang lain, karena di awal tadi ada dari Amerika, dari ini yang gimana. Jadi sebenarnya kalau saya part of the Nexus Asia Leadership Team, kita ada 9 negara. Ya, termasuk Singapura, Hong Kong, China, Korea, Japan, Vietnam, Filipina. Pertemuannya gimana? Apakah jadi kita ada summit conference tiap tahun. Dan itu ini Zoom atau langsung? In person. Jadi kayak waktu saya pertama kan join itu di Singapura. Singapura. Terus tahunnya berikut saya ke Cina. Terus habis itu saya ke Thailand. Baru habis itu saya host di Bali. Baru abis itu kita tahun 2019 sebelum pandemi kita ke Jepang, ke Fukushima. Kita first hand visit the nuclear plant, dan kita learn the resilient spirit untuk Fukushima community, karena gimana mereka survive gitu. Tapi gimana saya tuh membawa balik things at home. Jadi saya juga jadi ambassador Sulut nih. Jadi saya tuh sekaligus ngomong ke mereka. Saya kalau kalian punya solusi, ayo ke sini. Jadi kebetulan karena itu contoh satu. Kalau Gangga Resort, tahu kan? Dia ternyata dia udah implementasi solar, jadi solar farm terbesar untuk resort di Indonesia. Yang implement solar farmnya temanku dari Nexus. Itu contoh satu. Dan juga ada program-program kayak Angel Network Investment Network, itu yang started by Ibu Shita Kamdani. Jadi mereka itu juga, jadi kalau punya program atau apa ke Sulut pasti langsung kontak saya langsung panggil semua teman-teman gitu. Dan relasi-relasi, maksudku kita perlu, semua orang tuh mau punya program, punya kesibukan, punya target, punya agenda. Gimana kita itu maksimalkan waktu dan kesempatan itu supaya impactnya mau itu ke sosial, ke orang, ke daerah ataupun ke lingkungan tuh dapat. Jangan cuma satu, kalau bisa semuanya ya. Ini luar biasa, dan saya melihat bahwa jejaring dari Michelle, dari Tuna Girl ini luar biasa ya. Dan tadi dikatakan berkorban juga untuk berkolaborasi ya, untuk ya katakanlah membangun Sulut kan, ini membangun Sulut dari pariwisata, dari kan entrepreneur, berarti memberikan kesempatan kepada teman-teman misal untuk di Sulut untuk mempunyai jejaring dengan orang-orang luar sampai di luar negeri.
misal di Sulut gimana? Dari sumber daya manusia, sumber daya alam, gimana? Yang pasti kita ini mungkin ya itu saya bilang, mungkin kalau saya selalu merasa mungkin ada tujuan yang lebih besar. Kenapa bisa jodoh sekali gitu? Kita dari Sulut, kita di Bitung, kita kerja, kita pengalaman di perikanan, kita cinta laut, dan juga Sulut ini the land of gift ya. Orang itu sangat-sangat kaya dengan hasil iya. natural resources, mau itu rempah-rempah, toh karena tanah kita tuh sangat subur lewat banyak gunung berapi kan, dan juga ekosistem laut kita tuh sangat-sangat makanya diving, lembe, bunaken, karena ekosistemnya sangat sehat, dinamis, sangat ini ya, beragam ini ya. Jadi untuk untuk satu island yang sangat gifted dan infrastruktur juga oke, dan kita tuh what to say sangat ini ya, toleransi salah satu juga paling tinggi di sini. Dan juga artinya lebih memudahkan ada orang yang lain yang datang kan, karena kita tidak melihat siapa kan. Tapi sayangnya kita harus peka. Orang ini masih sistem bersaudara, yang pemilik tanah masih orang Manado. Tolong jangan cepat-cepat jual ke orang luar. Itu satu. Jadi diimbau ya. Maksudku kolaborasi gini. Sekarang tuh ada model tuh di mana kalian partnership lah. Jadi jangan jual ya. Jangan kerjasama. Karena gini, Ngoni yang lebih tahu tuh tanah. Kalau orang lain mungkin lebih tahu dari Ngoni. Yang mau sayang pasti Ngoni orang lebih sayang daripada orang luar. Jadi orang tetap harus mempunyai hak milik untuk apapun yang tong lakukan di Sulut ini. Jadi kolaborasi maksudku bagaimana orang menggandeng. Jadi supaya kolaborasi bukan jual. Ya, jangan. Dan menggandeng inilah, dari sini baru orang bisa menaikkan SDM. Karena ada transfer ilmu ya di sana ya. Transfer knowledge ya. Sama dari luar, kamu bagaimana orang Manado sama-sama pindah Judang? Karena job opportunity-nya kurang. Dan dengan zaman startup Indonesia menjadi hubnya startup, sebenarnya ini juga salah satu peluang sih untuk kita sih push dunia anak muda. Jadi tidak ada batas kan, karena ataupun orang-orang yang masih mau belajar walaupun om-om atau om-om umur 50 tahun. Kalau kalian memang punya waktu dan semangat untuk belajar, ayolah belajar apa tuh digitalisasi. Bagaimana pakai Instagram, bagaimana menjual ke Tokopedia, bagaimana Shopee, mengkomunikasikan atau marketing di digital ya. Terus anak-anaknya tolong jangan cuma jadi bisnis terus. No, enough of that. Kayak orang kalau kreatif itu bisa jadi entrepreneur, otomatis punya bisnis minded. Yang orang perlu ini skill. Jadi talenta mulai dari mungkin software, teknologi, ya kan, we need all this, dan juga tentunya yang bisa digital konten. Edit gitu, bikin website, quality content ya. Karena sekarang dunia itu lagi ini ya. Dan even blockchain. You talk about blockchain, you talk about all this NFT. We need players yang ngerti ini di sini, orang Sulut gitu. Dan tentunya sports. Tapi yang pasti yang masih kurang ini, kekurangan sekali saintis, ilmuwan. Di Sulut ya. Ya, akademisi karena di Indonesia juga sih, tapi Sulut. Kenapa? Dengannya orang ada hasil bumi, orang perlu biologi lens. Orang perlu tahu nilai aslinya. Ini hasil bumi. Di bumi kita apa ya sehingga. Jadi apakah dan itu akan jadi mahal kan kalau kita tahu bahwa itu yang that's the real goal. Bagaimana mungkin kelapa yang cuma harga 10.000 kok ngana inovasi, ngana lihat nilai asli menjadi 100.000, menjadi 1 juta. Harus begitu. Ya itu tadi mungkin yang saya katakan ada gimana SDM gap. Ya, SDM gap, kemudian itu yang saya sebut tadi mungkin transfer ilmu ya ke artinya gini. Kan tadi misal bilang bahwa kita misalnya orang Sulut mempunyai lahan, mempunyai tanah, jangan dijual. Kalau bisa ya kerja kolaborasi kan dikatakan tadi ya. Karena kita ketahui bersama bahwa teman-teman kita yang di luar sana tentu misalnya Amerika, Eropa, Asia Tenggara yang lain, tentu Cina, tentu mereka mempunyai kapital, mempunyai modal ya, mempunyai modal bahkan ya ilmu mungkin lebih. Dan tadi saya tertarik dikatakan bahwa salah satu tantangan kita bahwa Sulut ini kekurangan akademisi, kekurangan ahli yang harusnya kalau ada ahli yang
yang mengetahui keberadaan tanah kita, keberadaan misalnya apa sih yang tanaman-tanaman yang cocok di Sulut, dan tentu akan jadi lebih lebih apa ya, lebih mahal, lebih lebih daya ininya lebih tinggi, daya tawarnya lebih tinggi. Sehingga saya kira mungkin keseimbangan ini yang akan terjadi ya, yang akan ini, dan yang paling tahu sekarang ini adalah Michelle dan teman-teman tentunya ya, yang banyak tentunya ini. enggak. Salah satunya. Saya rasa sih mungkin mindset ini harus dirubah dikit. Kalau orang tahu orang punya banyak resources apa ya, sumber daya ya, ya. mau itu alam, mau itu pemerintah lokal mungkin, mau itu lokasi ya, ataupun di spirit orangnya. Skill, Bagaimana orang memakai apa yang orang punya dan dibikin 2.0 atau 3.0. Jadi jangan lagi mulai dari nol. Jadi orang harus itu nggak usah menanam sesuatu yang baru. Apa aja yang udah dihasilkan, yang sudah dihasilkan tapi mungkin kita bawa teknologi dari, kalau misalnya kita bicara tentang pertanian, mungkin bisa kita membawa teknologi dari Singapura, dari Cina, dari Israel untuk irigasi efisiensi ya kan, supaya tidak banyak air terpakai, betul. hasilnya lebih ini, orang bisa mengurangi memakai bahan-bahan kimia. Oh ya, harus lebih banyak permaculture idea ya, yang dimana itu juga sehat untuk kita. Nah, kalau untuk perikanan mungkin kita bisa membawa teknologi dari Skandinavia, Norway, Iceland, ya kan? Dan juga tentunya pemerintah di sini sangat penting sih, karena pemerintah yang harus invest di research. Mereka punya power. Research ini yang kurang. Research ini mahal loh. Dan yang punya infrastruktur ini harusnya pemerintah, karena ilmu ini harusnya dipunyai milik Indonesia. Betul kan? Kalau pemerintah tahu orang nilai asli, tentunya orang akan lebih menjaga dan menghargai. Tidak segampang itu semuanya kasih aja ke Cina, semuanya kasih aja ke Korea, kasih aja ke ini. Maksudnya ada juga maksudnya orang jadi equal. Oke, kalian membantu kita market, tapi orang juga bisa memproses itu lebih 1-2 step lagi di Indonesia supaya hasil tambahnya ke orang yang dapat. Iya. Ini menarik ya, Tribuners tadi, Michelle atau Tuna Girl sudah memperbincangkan bahwa kita punya sumber daya alam yang luar biasa, tapi kita butuh perpaduan dengan teman-teman dari bangsa lain yang mempunyai skill yang lebih baik di bidangnya masing-masing. Tadi sudah dicontohkan ya, misalnya Skandinavia soal apa tadi? Perikanan dan kelautan. Skandinavia itu kebanyakan punya skill yang baik di soal kelautan, perikanan. Kemudian Israel terkait pengairan ya, contoh Thailand dibantu oleh Israel, pengairannya baik, pertaniannya bagus di sana. Buah-buah apa ya, pokoknya saya bilang buah, ini Bangkok, durian Bangkok gitu ya. Sebenarnya itu adalah hasil knowledge atau transfer ilmu dari Israel ke Thailand ya. Kemudian tadi dikatakan Jepang, Korea, mereka juga Cina, tentu mereka mempunyai mempunyai kelebihan yang kita butuhkan. Orang Indonesia butuhkan, pemerintah Indonesia butuhkan, termasuk Sulawesi Utara. Dan Sulut ini kan banyak yang bilang Sulut ini, bahkan Indonesia adalah serpihan sorga yang ada di bumi, karena kita di laut mempunyai laut juga kaya akan ini ya, ekosistem di lautnya ya, akan ikan segala macam. Kemudian di pertanian kita punya pertanian juga, apa aja yang hanya orang Nada bilang cuma lempar bertumbuh. Berlempar bertumbuh. Kemudian alam kita kan tidak seperti di Eropa, Amerika yang datang musim salju selesai semua. Ini enggak ada kan? Enggak ada, sehingga itulah serpihan Indonesia ini, Sulut adalah serpihan surga yang ada. Tapi kita harus menggunakan akal budi kita tadi ya. Kita harus tentu bergaul tadi, Michelle dan teman-teman. Michelle sebagai ambasador tentu sudah bergaul dengan banyak orang dan saling memahami kita kelebihannya di mana sih, kekurangannya apa. Teman-teman
di Amerika, di Eropa kelebihannya apa, dan mereka mungkin akan beri ke kita. Tapi satu yang dikatakan tadi saya lihat adalah tanah kita jangan dijual, jangan dijual. Barter boleh, kerjasama boleh ya, boleh. Tapi mungkin ini diingatkan juga ke pemerintah, jangan kita jual, jangan dorong masyarakat untuk tetap memiliki lahan, karena ini modal yang mereka punya ya, modal yang mereka punya. Kemudian tentu bagaimana kita mengundang akan masyarakat yang lain atau komunitas untuk membangun di Sulawesi Utara. Misal ini udah banyak, misal sudah bercerita, paling tidak ya tentu dengan waktu bincang-bincang yang terbatas tentu tidak bisa detail. Tapi tadi dari apa yang diutarakan oleh Misal, saya menangkap bahwa kita ini mempunyai sumber daya alam yang baik ya. Kita ini mempunyai yang kita belum punya adalah tentu skill ya. Skill, bukan teknologi ya. Teknologi yang kita belum punya. Bukan belum punya sama sekali, tapi kita harus membutuhkan orang lain, mengundang ya. Mengajak untuk kolaborasi. Mengajak untuk kolaborasi, itu yang harus kita lakukan. Nah, misalkan masih bagian dari generasi muda, generasi milenial atau generasi Z ya, yang ada saat ini. Kira-kira apa sih yang harusnya menurut menurut perspektif Misal, apa yang harus dilakukan oleh Misal dan teman-teman seusia Misal untuk kan sudah memilih dunia usaha, entrepreneur, apa yang kebetulan sih ya, karena saya memilih juga waktu 2015 itu saya memilih untuk embark on sustainability impact journey. Jadi saya juga mulai lebih banyak fokus ke teman-teman waktu saya untuk connect ke orang-orang yang cara mikirnya sama kayak saya. Dan makanya saya bisa ketemu dengan wanita-wanita hebat dari Satu Tampa, kayak Lady Patrice, Maria, Lena, and then saya juga bisa ketemu teman-teman di IMA, yang Indonesia Marketing Association, yang ternyata spirit mereka tuh businessman yang bisnis dan pelaku usaha yang mau berbagi gitu. Dan kita juga sering berbaginya lewat lewat memakai pengalaman kita untuk bagaimana anak-anak muda itu bisa mempunyai spirit entrepreneur, dan juga mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan support sih kalau misalnya ada yang mau jadi entrepreneur. Jadi contoh, kita selalu kalau di IMA kita akan lakukan tiap tahun itu kampus roadshow, di mana kita tuh ke kampus-kampus apalagi Unsrat ya, untuk sharing tentang entrepreneur. Dan kita juga akan membawa beberapa tokoh dari IMA member untuk di highlight. Dan juga kedua, kita akan ada high street market itu di Mantos biasanya. Itu untuk support UMKM. Jadi UMKM bisa pameran. Itu biasa berapa lama? Berapa hari sih? 2-3 hari, 3-4 hari. Ya. Dan tahun ini akan ada November ya. Ya. Nanti gandeng Tribun ya. Boleh. Dan kalau untuk sama teman-teman yang Satu Tampa sih, kita tuh mulai, kalau Satu Tampa kan mereka sering aktif ya bikin dengan Google, dengan Techstar. Jadi ada 1000 startup, digital 1000 startup itu. Jadi ada weekend startup weekend. Jadi sekarang ini kita rencana mau menggandeng membuat side event conference untuk waktu festival Selat Lembe di Bitung. Ya, dan itu kita hope-nya sih kita mau mengencourage digitalization, karena itu masuk ke visi misi Pak Wali, Pak Moritz, untuk bikin Bitung Digital City. Jadi kita mungkin speakers yang kita bawa ataupun nanti isi conference-nya itu bisa menjadi untuk membantu teman-teman UMKM untuk bisa digitalize, atau maupun tim Pemkot bagaimana digitalize juga mungkin mungkin mereka bagaimana public service itu bisa online ya. Iya. Jadi semua dari tim ya, itu visi kita sih. Ya, itu ini contoh-contoh kayak bagaimana kita itu encourage lah topik ini gitu, supaya teman-teman di Sulut itu membuka pikiran mereka
dan mau gitu mengambil Menyadari langkah era ke saat sini. ini ya, Iya. menyadari keadaan ini, apa yang kita butuh, apa yang harus kita lakukan di era saat ini ya. Iya, dan Ya. kalau saya pribadi sih setelah 12 tahun dari perusahaan ikan, kan pengalamannya ada tuh. Iya. Saya kenal juga pelaku-pelaku saya dan beberapa teman-teman. Kita juga akan launching. Saya ingin tanya, biotech yang startup. perusahaan-perusahaan ikan di Bitung itu apa masih melakukan ekspor kan kemarin ada ekspor walaupun di tengah pandemi, Pak Gubernur yang sponsor, ada yang ekspor apa tuna kalau tidak salah ke ini. Kalau Masih sekarang banyak. gimana? Kalau Oh, masih banyak dong. Masih banyak. karena dulu kan ekspor ya. sempat kalau tidak salah waktu zaman Ibu Susi Menteri sempat memprihatinkan. Saya ingin Kita tahu, salah satu kami Michelle kena sih. informasikan ke ini gimana Ya. sekarang. Ya mungkin nggak usah ngomong yang negatif. Iya, Kita iya, ngomong iya. aja buat opportunity Bagaimana sekarang ya. cara ini survive kembali, hidup kembali ya, gimana? Dengan opportunity dengan maskapai sudah membuka jaringan ya, bisa kirim lewat Garuda atau membuka kayak Scoot gitu, jadi ada akses bisa ngirimin bahan-bahan fresh atau frozen. Iya, iya. Dan juga tentu pelaku-pelaku usaha di Bitung sih rata-rata masih sangat aktif. Maksudnya aktif masih Eksportir, karena gimana juga kan kita ini kota Bitung. Iya, Landing tuna tuh, landing ikan tuh banyak kan di Bitung. Jadi mau itu dari Maluku, Halmahera, Papua, Iya, itu semua landing di di Bitung. dia akan bilang dari Bitung Ya, ke dan ini. juga apalagi perkembangan ke depan, Iya. Bitung Port akan jadi international port. Port ya. Dan kita mau dibikin gateway to the east ya, if Indonesia. Jadi gerbang untuk Indonesia Timur. Justru itu saya tanya tadi, gimana siap kan sempat terpuruk, kemudian bangkit, boleh diinformasikan ke Tribuners sehingga bahwa kita siap dong menghadapi Huport ini ya. Oke. Kita siap dengan adanya opportunity 2 KEK, satu untuk industri, satu untuk pariwisata. Iya. Tentunya dengan pemerintah lokal yang sangat suportif ya dan progresif, saya rasa sih itu bisa menjadi Modal ya untuk ini. menjadi sweetener, jadi apa ya sweetener? Nilai tambah kita untuk investor mau masuk ke sini. Dan untuk membuka cabang atau kayak saya bilang tadi, kolaborasi sama pemilik tanah atau pembisnis lokal Iya. untuk bisa membawa mereka punya perusahaan ke sini. Jadi harapannya ke depan tentunya dengan begitu banyak hasil alam, kita lebih banyak fasilitas perusahaan-perusahahan yang bergerak di biotech sih, pharmaceutical, biotechnology, dan juga startup mau buka cabang di sini. Jadi kita punya suddenly kita udah punya infrastruktur digitalnya udah lengkap di sini gitu. Karena ya kita nggak usah jadi startup lagi kalau udah ada gitu kan. Iya. Jadi yang kita perlukan ini membawa mereka semua buka cabang di sini. Di sini ya. Supaya warga Sulut ini ada fasilitas infrastruktur digital. Jadi nak memulai dari nol lagi kan, maksudnya itu kan. Jadi kita mengembangkan aja apa yang sudah kan mau repot-repot dari awal ini kan tidak mudah untuk membuat startup. Jadi kalau sudah ada ya dibuat cabang di sini, kemudian memberdayakan tentu anak-anak lokal sini ya, orang-orang lokal sehingga kita juga tahu kemudian. Dan kalau saya sih pribadi saya lumayan tergerak tuh kayak bagaimana ini menaikkan integritas dan kebanggaan jadi nelayan. Kita waktu di Islandia, di nelayan, di kapten kapal pakai jas. Di Islandia. Iya, di sini tuh orang kesini nggak pakai kaos, kamu pakai slop. Dan kalau bicara di nelayan, rata-rata bukan pemilik kapal nelayan. Orang bilang tadi mau tapi anak kerja keras rupa kita. Padahal itu hanyalah kekurangan teknologi. Harusnya dia kasih sekolah, kemudian cara orang menangkap kan masih sangat manual. Keluar ke laut jam 7 malam, pulang jam 5 subuh. Sangat capek itu, sangat ini. Iya, jadi padahal kalau di luar negeri itu semua otomatis. Jadi kerja ini kerja banting. Justru itu nelayan pakai jas gitu. Tapi ya itulah kita mimpi saya gitu. Tapi harus misal diinformasikan ke teman yang ke nelayan bahwa kamu tidak akan seperti hari ini apabila nggak segampang itu ini harus support dari banyak
ini banyak sih. stakeholder Saya sendiri pemerintah ya. Udah do a tracing stakeholder yang untuk kesana tuh harus ngapain aja. Ya tentunya pelaku utama itu pemerintah dan pengusaha. Ya. Karena pemerintah punya power, dia paham regulasi gimana Punya SDM juga pemerintah dan SDM dan program kan pemerintah. Iya. Dan jadi kalau pengusaha itu kan yang akan memperkerjakan, yang bisa kasih funding dan foundation sih. Kayak organisasi kayak Nature Contiency. Tapi kan bisa ngomong ke Pak Maurits Mantiri, Pak saya kebetulan ke Islandia, saya lihat yang begini dan kita punya peluang untuk itu, kan bisa. Saya tidak mengatakan bahwa langsung ada hari ini, tapi paling tidak pemerintahan saat ini, Pemkot maupun Pemprov harus diberikan perspektif bahwa ini begini ini kita harus capai ini kalau ini ya gimana? Ya kalau saya sih harapan saya sih lebih dari pusat sih. Jadi itu yang saya harapkan kalau ngobrol ke teman-teman di pusat, karena it can't be local. Sorry, it can't be daerah. Nggak bisa, itu terlalu kecil dan effortnya terlalu kecil. Untuk membawa teknologi masuk ke Indonesia itu it's not a small amount. Betul, dan itu harus benefit nggak cuma satu bidang, harus banyak pelaku supaya make sense kan untuk investasi ini gitu. Dan tapi minimal dream ini apa yang dilihat di negeri orang dan yang baik itu kan harus memang disosialisasikan sehingga pemerintah kita juga mempunyai ini mengetahui bahwa ini ya memang mungkin itu harus dari pusat karena mereka yang tahu regulasinya, mereka yang bisa membuat kebijakan ya. Indonesia kan membuat kebijakan, tapi ya ini perjuangan bersama lah ya untuk karena simpel kan yang dikatakan tadi bahwa nelayan kita justru itu mereka tidak percaya dengan keberadaan mereka sehingga mereka mengatakan saya tidak mau misalnya anak saya akan jadi begini, padahal itu habitnya mereka. Harusnya yang di ini bahwa ini memang profesi ini menghidupkan kita, karena gini, kalau mereka tidak mau lagi nanti siapa lagi yang dan being Indonesia the largest archipelago ya. Kita tuh pulau terbanyak loh di dunia. Sebenarnya tuh jumlah nelayan kita harusnya paling banyak. Jadi mereka harus bangga. Hanya yang dibuat adalah bagaimana dikatakan tadi ya. Mungkin saya melihat dari filosofinya bahwa yang di Indonesia nggak pakai baju, bahkan ini kalau di Skandinavia pakai jas. Ya itu karena mereka sudah memakai teknologi, sehingga kalau Indonesia mungkin 12 jam baru dapat ikan, mereka hanya 1-2 jam sudah dapat ikan dan tinggal lihat di komputer, ini banyak ikannya di situ, tangkapnya begini. Ini kan yang harus ini atau gimana? Ya mungkin nggak terlalu jauh, terlalu jauh. Mungkin maksud kita kayak gini loh. Daripada orang mesti mau tarik tuh jaring sendiri, so bisa kan diotomatiskan dengan low tech. Low tech berarti nggak perlu pakai listrik, nggak perlu kayak apa ya, pakai manual pun, tapi nggak perlu tenaga banyak dan jadi nggak jadi berat bekerja. Tapi yang kita harapkan sih kalau kalian punya keluarga nelayan, anak-anaknya tuh harus malahan motivasi untuk kerja. Bagaimana tapi orang tua kerja lebih ringan. Jadi ayo berinovasi ya kan, bagaimana dari supaya anaknya ya. Iya dong, karena mana yang lihat hari-hari tapi orang kerja mana yang tahu bagaimana DP teknik supaya nak seberat ini. Jadi ayo ke sana jadi startup atau kreasi lah, pergi bengkel masuk sana bekerja. Kong itu menjadi sesuatu mungkin produk yang bisa kau jual, jadi entrepreneurs. Itu entrepreneurship kan. Iya, betul. Jadi jangan terlalu komplikasi, jangan terlalu yang tinggi. Torang solve dulu everyday problem. Apa yang torang lihat itu yang torang solve kan. Artinya step by step ya, torang mulai dari sekarang ini realitanya di Indonesia, di Sulut, di Bitung masih begini. Yang diharapkan adalah misalnya kalau orang tua begini ya anak-anaknya dia memulai dengan inovasi kecil-kecilan ya yang masuk di akal, yang bisa dibuat ya. Betul. Yang bisa dibuat itu yang tadi diutarakan oleh Michelle kan ya. Tentu tadi saya hanya memberikan hope, memberikan harapan bahwa apa yang kita lihat di mana-mana tentu menjadi dream bersama kan di suatu hari nanti entah kapan, tapi itu adalah suatu keinginan dari tentu sebagai manusia menginginkan sesuatu yang baik yang dia lihat. Saya kira itu yang menjadi bagian perbincangan ini. Ternyata Michelle
begitu banyak wawasan bahkan sangat kreatif. Jadi ada wawasan kemudian kreatif, bekerja. Saya mau katakan bahwa ini yang menarik, bahwa ternyata Michelle bukan hanya seorang entrepreneur tapi boleh dikata aktivis juga, aktivis ya. Jadi yang prajurit laut ya. Sehingga tentu banyak wawasan, banyak kemudian mempunyai banyak teman, relation, dan ini yang dibutuhkan tentu dan sesuai dengan tema kita woman entrepreneur. Jadi kalau pinjam aktivis-aktivis perempuan, ya perempuan bisa ada di bidang apa saja, dan ini adalah di bidang yang dipilih oleh Michelle ya, Michelle, dan tentu ini diharapkan adalah menginspirasi banyak orang, menginspirasi banyak perempuan. Sebenarnya ya, I think sebagai nggak usah lah perempuan atau laki-laki, sama aja sih menurut saya. Tapi mungkin karena jarang aja wanita mau menjadi vokal. Tapi sebenarnya udah banyak kan sosok-sosok. Iya, banyak. Kayak contoh ini Green Rebel is actually in Indonesia first plant-based startup yang inovasi. Jadi saya jadi partner Sulut. Karena Sulut ini ternyata kalau saya care enough, karena nomor 1 hipertensi, kolesterol, diabetes nomor 4, obesitas nomor 1. Aduh, nomor 1 lifestyle ya itu ya. Ya, karena memang orang suka makan toh. Nah, dengan kita lihat opportunity Merdeka dalam makanan. Tapi it's okay. Jadi harapan saya dengan adanya Green Rebel itu menjadi opsi. Jadi Wani mau suka makan enak, kurang itu daging. Bukan mau jadi vegetarian, tapi mungkin 1 minggu 3 hari kali kurangin daging ya kan. Ini ganti jadi menginformasikan cara hidup sehat ya, lifestyle gimana. Ya karena ini juga foundernya wanita dan orang Indonesia. Dan jodoh sih karena kita kenal. Jadi kita say hey, boleh nggak waktu, jadi mereka tuh produk pandemi dan begitu launching luar biasa ya. Wow, langsung IKEA, Pepper Lunch, all the biggest brand ya di Indonesia, Sushijin, Holistic, Abuba. Now I think they're in almost 1,000 outlet di Indonesia baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Terus kita langsung begitu kita lihat, kita langsung mau nggak masuk Sulut? Jadi kota kedua loh sebelum Bali, Sulut. Jadi waktu kita launching setelah Bali Februari, ini ya, Sulut luar biasa. Ya, jadi ayo dicoba, udah di Freshmart ada, Golden ada, Zora Kitchen ada, rumah sakit TNI udah pakai, rumah sakit Advent udah pakai. Berkat Michelle dan teman-teman ini. Ya, karena saya harapannya tuh kalian punya restoran favorit, punya menu favorit kalian, tapi pakai Green Rebel. Jadi karena Green Rebel itu ayumnya itu dari dari kacang non GMO kedelai, flournya, tepungnya dipakai dari rumput laut, dan sayur-sayurannya itu fresh diambil dari petani Indonesia, terus dikelola pakai teknologi. Kalau sapinya itu terbuat dari jamur. Jamur. Jadi bukan daging ya? No, 100% tanaman. Malah it's not even plant cellular lab grown meat, it's not. Dulu di Tikala saya pernah lihat ada restoran, ada kafe yang jual-jual mirip-mirip makanan yang daging, tapi semua yang dulu coba deh, Buddy Burger punya burger udah ada juga. Di mana kalau di Sulut ini? Ini banyak. Nanti maybe I can send the link ya buat nanti di-share ke teman-teman ya. Karena kalau nggak dicoba nggak kenal, nggak sayang toh. Ya kemarin maksudnya beberapa tahun lalu saya dan teman-teman Tribun sering makan di Tikala itu. Dulu dia ada kafe yang memang jadi makanannya nama-namanya kalau mau we can do an event together. Kalau Tribun mau coba kemana nanti saya bantu, kayak saya support, atau ke Eslov Hotel. Kebetulan itu butik hotel keluarga. Jadi bisa ke sana lunch, nanti saya prepare with Green Rebel. Menu Manado atau Western tapi Green Rebel. Nggak bakal tebak itu bukan daging, karena rasanya sama banget kayak daging. Tapi tinggi serat, zero kolesterol, tinggi protein.
Sehingga yang disebutkan tadi ya kolesterol ini Waktu itu waktu itu statistik saya, waktu kita launching kita panggil dokter ahli diabetes dengan ahli gizi, karena orang harus validasi dong, jangan cuma marketing, right? Dan makanya kita do vegetarian catering juga waktu pandemi, 15 kilo. Saya turun 10 karena ini opsi makanan nggak ada. Jadi dengan catering ini orang coba dong tes ini daging ini sampai mana DP rasa. Karena kita penasaran juga, kita kan sebagai partner Sulut kita nggak mau cuman marketing, cuman jadi bos. Kita pengennya kita tahu betul tapi produk ini punya benefit. Dan rata-rata bulan pertama rata-rata yang Iko turun 3-5 kilo. Wow. Waste-nya minggu pertama 3 minggu kok. 3 minggu. Waste-nya turun 5-9 cm. Dan waktu tes darah lebih baik. Ya, karena kan ini kan bukan daging. Tapi pola makan ini nggak cuman renewable tok ya. Tolong teman-teman seminggu itu harus punya 25 macam sayur. Dan kacang nabati. Bagaimana mau makan? Jangan cuma makan kangkung dan pakis. Okay. Ya. Tribuners menarik ya ini ternyata misal juga selain usaha ini juga mempunyai pengetahuan terkait dengan ini kesehatan ini sebenarnya wajib saat ini ya. Sekarang ini baik siapapun ya disarankan untuk bagaimana membiasakan hidup sehat. Membiasakan hidup sehat. Karena apa? Ada orang usia muda tapi kalau dia kena misalnya stroke, kena penyakit yang tentu sudah tidak akan lagi produktif, tidak usia produktif di usia muda. Dan tentu orang semua kan ingin umur yang panjang, dan itu tentu kematian ada di tangan Tuhan. Tapi bagaimana kita sebagai manusia berusaha hidup baik ya, hidup sehat. Hidup sehat itu sekarang yang lagi banyak orang mengkampanyakan ya, sehingga orang boleh kerja apa saja, tadi makan apa saja, tapi baiknya yang vegetarian sebenarnya. Orang vegan ya. Orang Sulut memang di Indonesia ya, mungkin ini sudah berapa narasumber yang ngomong ke saya karena mungkin kita di sini makan daging yang sangat dominan, sangat suka. Tentu kita punya alternatif sekarang, alternatif agar tujuannya agar supaya kita sehat. Dan tadi sudah diutarakan oleh Michelle. Tentu nanti kalau lebih dalam lagi boleh share siapa sih Michelle, kemudian komunikasi gimana. Tadi dikatakan ada apa hotel yang ini ya, di mana, di Bitung, di Manado? Di Manado, Eslov Hotel di Wanea, di CM Icon. CM Icon ya. Kita juga itu sebenarnya we support Indonesian artist. Jadi kalau di situ Eslov muralnya itu dibuat dari artis Sulut, dan di situ ada lambang-lambang yang representatif Sulut. Jadi breakfast atau lunch atau dinner bisa menunya. Bisa ya, ada ya. Bisa pesan beefless mushroom burger atau beefless rendang nasi campur. Yang semuanya ini ya. Iya, nanti bisa coba Grand Rebel punya sapi gitu. Oke. Dan terakhir ya, Tribuners, kita bincang-bincang tentu dibatasi dengan waktu ya. Selewat ini. Tapi saya penasaran, misal cerita singkat aja karena waktu. Ya. Gimana pengalaman misal sekolah di luar negeri, di Singapura? Singkat aja gimana, supaya saya kira ini boleh memberikan perspektif bagi kita, boleh memberikan share pengalaman lah gimana. Ya awalnya sih memang language itu nomor 1 sih. Kita kan dominant language-nya bahasa Inggris. Mar bahasa Manado kental, bahasa Indonesia ini parah. So kalau waktu pertama tuh harus translate yang Inggris Manado baru Indonesia. Jadi itu language, tapi dengan perkenalan budaya juga sih, dan juga cara orang ekspektasi juga. Kayak kalau terbiasa dengan di luar, terus orang nggak bikin tim, nggak melakukan hal sesuai dengan SOP, janganlah itu kita jadi stres. Kan ada kan awal-awalnya tetap harus beradaptasi, tapi sekarang dengan lebih mengerti, lebih paham gitu bagaimana ini Sulut punya kebiasaan lah. Ya, jadi itu juga bisa menyesuaikan, karena tujuannya kan tetap ini untuk melakukan benefit ini. Saya percaya gitu, kita tuh potensinya sangat besar.
It's just a matter of time. Jadi tentu dengan lebih sabar dan juga trust in the process ya. Karena nggak bisa dipaksakan. Dan buktinya kayak sekarang saya punya kesempatan untuk sharing what I've seen. Itu kan juga menurut saya itu part of the process ya. Ya. Dan Tribuners seperti biasa tentu kan tidak ada awal yang tidak ada akhir, dan karena waktu membatasi kita, acara ini tentu saya harus mengakhiri, dan seperti biasa saya akan minta ada closing statement dari Michelle terkait harapan, mungkin harapan ke teman-teman perempuan di Sulawesi Utara gimana, atau apa saja, silakan. Ya. Ya harapan saya sih kita tuh mau lebih melihat perspektif kita tuh berubah gitu, nggak harus melihat terlalu jauh, lihat yang apa di depan mata kita gitu, apa yang mungkin apa kesusahan atau inefficiency di tempat kerja atau di keluarga, itu bisa menjadi opportunity untuk kalian memulai bisnis sendiri dan berkreasi inovasi untuk membuat produk sendiri. That's what's entrepreneurship. Okay. Ya. Dan Tribuners, itulah bincang-bincang dengan Michelle Irawan ya terkait dengan woman entrepreneur. Ya, woman entrepreneur artinya bagaimana seorang diharapkan ini menginspirasi bagi perempuan-perempuan muda ya, perempuan-perempuan muda untuk berusaha, karena tentu pasca pandemi ini pemerintah lagi mendorong generasi muda, kalangan milenial, generasi Z untuk mencoba membuka lapangan usaha, karena kita ketahui bersama bahwa pasca pandemi banyak sekali terjadi pengangguran, banyak sekali yang teman-teman yang di PHK dari pekerjaan, sehingga membutuhkan inspirasi untuk membuka lapangan pekerjaan, dan tadi saya kira sudah banyak yang sudah diinformasikan oleh Michelle, dan tentunya saya Asyun Lumintang dari Tribun Bakudapa ucapkan terima kasih kepada Michelle Irawan yang sudah datang ya di Tribun Bakudapa, dan kita sudah berbincang-bincang banyak hal ya. Semoga sekali lagi menginspirasi, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa, dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia dan merdeka, karena baru kemarin orang Happy birthday Indonesia.